Jampitsus yang nanti akan menjabat secara definitif akan memberikan nama-namanya. Siapa Pak nama yang akan Bapak rekomendasikan selaku Ketua Komisi Kejaksaan kepada Presiden? Ya, teman-teman juga sudah punya beberapa usulan ya, nama yang layak, dan teman-teman ketika menyalur ke daerah itu juga sudah punya beberapa usulan nama. Ke depan kan ya di posisi jam ini kan sudah para senior ya, artinya kan 2-3 tahun lagi sudah pensiun, dan tentu kan posisi-posisi berikutnya akan digantikan generasi berikutnya. Nah, teman-teman ketika pas rapat itu sekali diskusi juga, ya ini kayaknya nih nanti layak nih untuk next Jambin, wah ini layak nih next Jamwas, ini layak nih next Jamdatun, nah layak nih next Jampitsus. Nah, beberapa usulan itu ketika kita nanti diminta pasti kita berikan lengkap dengan segala pertimbangan kenapa yang kita usulkan si A, si B, si C gitu. Tapi tentu tidak kita sampaikan di sini. Baik, menurut Komjak lebih baik apabila yang mengisi posisi Jampitsus adalah yang sudah memiliki bintang 3, jadi tidak perlu disertai dengan kenaikan pangkat, tapi resikonya adalah berarti ada jabatan bintang 3 lainnya juga yang harus segera dinaikkan untuk mengisi kekosongan apabila yang bersangkutan dijadikan sebagai Jampitsus secara definitif, atau lebih baik menaikkan memang sosok-sosok yang sudah tertanam di Jampitsus atau sudah memiliki pengalaman di bidang itu sebelumnya untuk dinaikkan menjadi bintang 3 sebagai jaksa agung muda. Kalau kita lihat sejarah ya, Pak Jampitsus ini kan langsung dari bintang 2 langsung kemudian juga bintang 3, dari Kajati DKI langsung kemudian jadi Jampitsus. Pak Jamintel itu juga dari Kajati DKI bisa langsung kemudian juga Jampitsus. Terus kalau tidak saya salah ya, itu Pak Rudi Margono itu juga jadi kaban ya dari Kajati DKI juga. Nah, menurut saya juga selain di antara bintang 3 yang sekarang ini firm, yang ada di posisi jaksa agung muda ataupun di kepala badan, juga memungkinkan untuk mencari calon-calon lain yang ada di Kajati di level tipe A. Itu saya pikir juga terbuka peluang di sana. Sambil tentu kan berpikir soal proses pengkaderan, apakah kemudian nanti jamnya diputar atau seperti apa, nah itu nanti tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu nanti. Oke, Prof, sekarang kita akan fokus membahas terkait bagaimana agar PLT Jampitsus yang ditunjuk saat ini maupun Jampitsus yang nantinya akan ditunjuk secara definitif ini tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Febri Adriansyah yang membuat Kejaksaan Agung akhirnya begitu disorot belakangan ini. Bagaimana pertimbangan Anda? Satu begini, tentu sekali lagi kita menggunakan asas praduga tidak bersalah ya. Untuk menentukan seseorang itu kemudian dianggap bersalah atau tidak, sepenuhnya kita, bagi saya juga secara pribadi, sepenuhnya percaya kepada penyidik di atas Tipikor, Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Nah, setidaknya kalau kemudian apa yang kemudian ada di opini publik ya sekarang ini yang beredar, nah bagaimana agar tidak mengulang seperti ini terjadi? Ya, yang namanya integritas itu up and down, bisa naik, bisa turun. Saya ngomong seperti ini juga bukan jaminan 100% juga integritas saya bisa 100%. Bisa jadi satu saat 100%, bisa jadi 80%, 90%, bahkan bisa kemudian di bawahnya. Nah, yang dibutuhkan adalah kemudian sistem yang solid dan juga integritas yang bagus. Bagaimana kemudian membentuk sistem yang solid? Dalam pandangan kita, sistem yang solid itu harus kemudian ada pengawasan yang juga lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di Kejaksaan Agung sekarang memang sudah dikembangkan model pengawasan secara internal yang lebih solid, tetapi juga perlu ada penguatan pengawasan eksternal seperti penguatan Komisi Kejaksaan. Ini juga perlu dilakukan problem personal atau dalam bahasa yang lain ada problem of. Itu kan tidak hanya terjadi di Kejaksaan Agung, di kepolisian juga ada, di pengadilan juga ada, dan problemnya juga sama, bahwa pengawasan eksternal itu tidak terlalu kuat, baik itu ada di Kompolnas atau kemudian ada di KJ gitu. Meskipun kayaknya agak sedikit lebih kuat dibanding Komsat dan Kompolnas secara regulasi, tetapi juga ternyata kan masih ada oknum juga, sehingga selain kemudian penguatan secara normatif ya, yang dibangun dengan regulasi penguatan pengawasan eksternal. Nah, tentu juga pembangunan integritas. Bagaimana cara membangun integritas itu? Ya, kita harus sadar bahwa sekarang kinerja kita itu kan
secara officially diawasi oleh mekanisme internal, tetapi secara kultur kita diawasi oleh masyarakat, ya. Masyarakat baik melalui media sosial atau kemudian pengawasan langsung, yang itu kemudian juga harus menjadi perhatian kita, sehingga ketika gerak langkah kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Baik, Prof. Puji, kita akan terus melanjutkan perbincangan, tapi untuk sementara kita akan menghadirkan informasi lainnya. Pemirsa, polisi menggelar konferensi pers terbaru mengenai perkembangan dugaan kasus korupsi batubara